Oke, kita mana dia tadi kuliah. Oke, ini PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, jadi kita akan ulang sedikit ya. Jadi kemarin kita bicarakan tentang sterilisasi ya, sterilisasi pada makanan cair. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau makanan tersebut eh, mengandung padatan di dalamnya, ya. Nah, jadi untuk itu kita perlu tahu tentang namanya mekanika fluida, pergerakan fluida ya, fluida itu bahan cair yang bergerak, gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan ini apa namanya beberapa rumus ya, rumus pada mekanika fluida atau pada pergerakan air karena proses pindah panas yang terjadi terhadap benda padat itu oleh si kuahnya ya, kuahnya itu terjadi secara konveksi ya, secara konveksi. Kenapa? Karena ada cairan yang bergerak. Kita sudah tahu waktu belajar dari SMP, SMA kalau ada pindah panas ya, pindah panas itu ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Kalau konveksi itu ada aliran. Nah, ini karena ada aliran, si kuahnya mengalir, ada padatan, kita perlu tahu tentang aliran. Nah, eh, untuk tahu itu, kita perlu menghitung bilangan Nusselt namanya ya, bilangan Nusselt. Ya, nah, eh, kalau katanya ya, fluidanya mengalir lebih cepat begitu ya, lebih cepat dari si padatannya, si benda padatnya ya, maka kita menggunakan rumus yang dibuat oleh Pak Hans dan Marshall, yaitu rumus 522, yaitu bilangan Nusselt, ya, bilangan Nusselt, itu 2 tambah 0,6 bilangan Reynolds kali, ya, bilangan Prandtl 0,33. Nah, kenapa kita perlu cari bilangan Nusselt? Karena bilangan Nusselt itu adalah H, D, per K. Jadi kalau tahu bilangan Nusselt, tahu K-nya, tahu D-nya, kita bisa koefisien konveksinya yaitu H ya. Dari mana datang rumusnya itu ya kita nggak usah pusing lah ya. Karena biarlah kawan-kawan kita di teknik mesin atau di teknik pertanian yang menghitungnya ya, ada mata kuliah khusus. Kita terima saja rumusnya seperti itu. Nah, apabila partikel dan si cairannya berjalan dengan kecepatan yang sama, maka rumus yang 0,6-nya itu sama dengan 0. Sehingga persamaan 522 menjadi 523. Ya, 523. Itu ya, ini review dari kuliah kita yang lalu. Kemudian, saya pindahkan dulu. Ya. Eh, Pak Candarana, ya, Candarana menemukan ya eh, rumus ya, rumus lain yang merupakan selang ya, sama bilangan Nusselt, ini tahun 90 ya. 90 ditemukan oleh Pak Candarana, bilangan Nusselt sama 2 tambah 2,82 kali 10 pangkat 3, bilangan Reynolds pangkat 1,16, bilangan Prandtl pangkat 0,89. Itu berlaku untuk bilangan Reynolds antara 1,23 sampai 27 dan bilangan Prandtl antara 9,4 sampai 3,76. Nah, bilangan Reynolds ini akan menentukan tipe aliran. Ya, bilangan Prandtl akan ditentukan oleh kekentalan.
ya. Nah, ini yang rumus 524 ini adalah untuk kuahnya ya atau cairannya itu yang terbuat dari pati, jadi kental dia ya, kental. Nah, yang rumus 525 ini adalah untuk air ya. Jadi air. Jadi kalau misalnya eh, ada boba ya, boba itu ya. Kalau boba mau kita sterilkan, dimasukkan di kaleng atau apa, itu kan kuahnya itunya seperti air ya. Tapi bobanya kan tidak air, bobanya sudah padat. Nah, itu kita gunakan rumus 525 ya. Nah, ini kita sudah bicarakan minggu lalu ya. Contoh soal, ini soal 525, yaitu suatu proses aseptik ya. Aseptik itu artinya ruangannya steril, tetapi bahannya ini di disterilkan terpisah kemudian campur. Nah, ini ceritanya si kentang dan kuahnya disterilkan kemudian baru dimasukkan ke wadah ya, ke wadah. Nah, baru dikaleng. Nah, prosesnya itu kalengnya steril, pipanya steril ya, kerannya steril nanti pada waktu masuk. Dan kalau sekarang tentu pakai robotik sehingga tidak ada orang. Kalau dulu kalau ada orang, orangnya kan tidak steril sebetulnya. Jadi itu disebut semi aseptik kalau dulu ya. Nah, jadi suatu proses ini tempat proses eh, sup sayur ya mengandung partikel yang paling besar. Nah, jadi ya banyak bahannya, tapi partikel yang paling besar tuh kentang ya, diameternya 15 milinya 1,5 senti ya, jadi lumayan besar. Kemudian cairan yang membawanya adalah eh, cairan pati, ada patinya ya, ada pengandung tepung untuk pengental. Jadi kita pakai candarana yang pertama tadi ya, yang kemudian mencapai suhu ya, si kuahnya cairannya suhunya 440 pada waktu keluar dari bagian pemanasan ya, pemanas dengan scrap surface. Jadi di 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 scrap itu pinggir pipanya ada alatnya. Nah, jadi itu kemudian suhunya itu 140 pada waktu keluar dari sistem pemanasannya dan masuk ke holding tube. Holding tube ini artinya dia dipertahankan pada suhu 140 ya. Nah, jadi tabung peram ya, tabung peramnya. Nah, si kentang masuk ke holding tube pada suhu seragam 80 derajat Celcius. Ya. Kemudian laju alirannya 1,5 meter kubik per jam dengan jenis alirannya aliran laminar di holding tube. Ya. Nah, diameter pipanya 4,75 cm. 4,75 cm ini artinya eh, hampir 2 inci, gitu ya. Nah, kemudian kecepatan relatif antara partikel dan larutan. Jadi ini larutannya lebih cepat, tapi lebih cepatnya tidak terlampau cepat. Lebih cepatnya hanya 0,05 meter per detik lebih cepat daripada si kentang. Ya, artinya ada aliran sebetulnya ya yang melewati kentang. Kemudian proses termal ini mesti mencapai 12 D. Ya. Nah, D pada suhu 121 adalah 2,665 detik. Ya. Dan thermal resistant atau faktor Z untuk adalah 10 derajat Celcius. Kemudian larutan pati itu mempunyai panas spesifik 4 kilojoule, K-nya 0,6, densitasnya 1000 kilogram per meter kubik, dan kekentalannya 1,5 kali 10 pakai minus 2 Pascal second. Tentukanlah panjang tabungnya ya. Nah, tentu kita cari bilangan Nusseltnya dulu ya. Tapi untuk itu kita tentukan dulu yang kita kenal dengan bilangan Fourier dan bilangan Biot. Nah, untuk menentukan bilangan Biot, itu kita gunakan tadi
ya, ulangan Biot terbalik ya. Kita gunakan K. Nah, ini ada cairan tadi ya. K-nya itu dari tabel A22. Nah, ini kalian lupa ya. Ingatkan saya nanti kirimnya tabelnya. Dan D tadi, D-nya tadi kan 1,5 mili atau 1,5 senti, 15 mili 1,5 senti. Nah, DC ini disebut karakteristik dimensi karakteristik itu adalah karena dia bulat, maka pindah panasnya kan hanya setengah, cuma ya, dari permukaan sampai ke titik tengahnya. Sehingga kita bagi dua tadi ya, 0,15, 15 mili kita bagi dua, 7,5 mili, itu jadi 0,0075 meter. Kemudian kita gunakan ya bilangan Reynolds, kita cari. Ya, kita cari bilangan Reynolds menggunakan persamaan 524. Kemarin sudah kita ini ya. Nah, bilangan Reynolds. Kemarin ini rho ya. Ini tadi kecepatan. Ini tadi ini kekentalan ya. Ini D. Nah, ini tadi D dari ini velocity. Di buku diberi simbol U kecil ya. Nah, ini kekentalan dibagi ya. Itu kita dapatkan bilangan Reynolds-nya 5 atau artinya alirannya laminar. Jadi betul seperti yang dikatakan oleh soal. Ya. Nah, untuk menggunakan ini ya kita mesti mencari nanti suhu di tengah-tengah kentangnya ya. Nah, untuk mencari suhu itu kita dapat menggunakan gambar diagram ini ya. Gambar 435. Nanti sebentar kita akan lihat bagaimana kita cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya. Menggunakan gambar ini kita akan secara lebih rinci menerangkannya ya. Nah, nanti kita akan sampai ke sana ya. Jadi kita ini dulu bilangan Reynolds-nya 5, kemudian kita hitung bilangan parental ya. Bilangan parental yaitu tadi CP ya kali kekentalan dibagi K. K ya. Kita dapat bilangan parentalnya 100. Jadi kita gunakan tadi persamaan, ini persamaan mana tadi? Ini ya 522 ya. 522. Nah, 5 mana tadi? Nah, yang ini 524 ya. 2 tambah 2,82 kali 10 pangkat 3. Karena apa namanya tadi? Ada apa? Kental ya, kental. Ya, bilangannya 1 0,89, kita dapatkan bilangannya adalah 3,09. Jadi kita tahu bilangan Nusselt adalah H kali D per K. Sehingga H sama dengan bilangan Nusselt kali K bagi D. Nah, ini tadi 15 mili ya. Nah, bilangan Nusselt-nya 3,09 ini ya. K-nya tadi 0,6, koefisien konduksi. Kita dapatkan H-nya 1,24. Kemudian kita hitung satu perbilangan Biot. Satu perbilangan Biot. Ini untuk apa? Ini tadi kita mau cari ini. Gambar ini ya, K per HDC. Garis yang miring ini adalah garis K per HDC atau 1 per Biot. Itu bilangan Biot ya. Ya, kita dapatkan 0,6 ya. Makanya di sini sudah ada ya, kalau kalian perhatikan ini, nah, kita sudah gunakan ini garis HDC yang 0,6. Kita ambil garis ini ya. Nah, tinggal nanti bilangan Fourier-nya ini alfa T per D kuadrat ini yang akan kita inikan ya.
kecilin lagi. Ya, jadi itu 0,6 kita ambil ini, kita ambil untuk itu. Kemudian kita hitung bilangan Fourier. Bilangan Fouriernya adalah alfa T per D kuadrat. Nah, ini alfa kita hitung K, ya, ini adalah alfa dari si kentang, ya. Kentang 554, rho-nya 950, ini 3634. Kita dapatkan 1,6 kali 10 pangkat minus 7. Ini adalah alfa, ya. Nah, alfa. Kemudian kita hitung ini, ya. Kita hitung temperature ratio. Bagaimana caranya menghitung temperature ratio, ya? Nah, kita balik ke sini, ya. Kita akan bolak-balik, ya. Nah, ini saya sudah eh, coba, ya. Nah, ini dari OSHA, ya. Ya. Nah, eh, kelihatan Excel-nya? Halo? Kelihatan Kelihatan, Excel-nya? Pak. Ya, ini, ya. Ini tadi dari eh, ini yang dari PowerPoint. Saya pindahkan di sini supaya kita lihat ini, ya. Nah, ini adalah bilangan Fourier, ya. Bilangan Fourier-nya tadi ini. Nah, ini, ya. Oh, ini. Itu FO itu Fourier. Ya, Fourier itu alfa kali T per D kuadrat, ya. Nah, saya buat begini tadi. Jadi kita hitung bilangan Fourier dulu. Ya. Nah, ini tadi sama ini, ya. Ini waktu, ya. Gimana ngitung bilangan Fourier? Nah, kita lihat di sini tadi, ya. Nah, ini nol karena nol. Memang belum ada waktunya, ya. Kemudian kalau ada waktu nih, ya. Nah, ini sudah saya buat tadi, ya. Alfanya tadi adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 7 nih. 10 pangkat minus 7. Alfa T. Nah, T-nya nanti kita lihat nih. T waktu, ya. Nah, D kuadrat. Nah, ini D kuadrat. DC kuadrat, ya. DC kuadrat ini D 0,15. DC-nya 0, setengahnya, ya. 0,075. Jadi kita lihat begini. Alfa, ya. Alfa kali T D kuadrat. Jadi ini alfanya adalah B5 kali T-nya A9. Ini yang 60. Bagi D kuadrat, ya. D kuadrat itu DC, ya. Ini DC kuadrat. D4 ini, ya, dikuadratkan. Dapat ini. Jadi kalau sudah satu kali, tinggal di copy aja. Ininya ini, ya. Saya hapus. Ini, ya. Satu kali, kemudian kita copy. Kita copy, kita tempel aja. Nah, ya. Nah, tentu kalian bertanya, Pak, itu waktunya 160 kalau di buku. Kok Bapak 180? Ini sengaja saya lebihkan aja satu, ya. Saya lebihkan aja satu. Nah, kemudian dari bilangan ini, ya, bilangan ini kita akan cari temperature ratio ini. Temperature ratio, ya. Nah, untuk mencari temperature ratio ini kita mesti menggunakan gambar tadi, grafik tadi, ya. Nah, kita copy dulu ini. Kita copy supaya kita bisa tempel nanti, ya. Nah, di share-nya kita kembali ke ini tadi, ke PowerPoint kita. Ya. Nah, ininya Enso. Nah, ya. Oh, oke. Ntar kita balik lagi. Mana dia? Ah, ini.
Kelihatannya ini ya. Nah, kita ke sini. Jadi kita akan bolak-balik. Ya, saya sudah buat beberapa garis di sini. Supaya memudahkan kita untuk nyari-nyarinya. Ya. Nah, ini ingat ini bilangan Fourier. Ya. Nah, nanti di sini ada disebut temperatur rasio itu yang ini. TA kurang T, di mana T adalah suhu bahan, TA ini suhu awal, suhu lingkungan ya, suhu lingkungan, TI itu suhu inisial. Ya, jadi kita ambil contoh di sini tadi. Yang mana mau contoh? Yang 80 atau yang ini? Kita ambil dua ya. Yang 80 detik dengan 100 detik. Yang 80 adalah 0,228 ya. Kita catat. Mudah-mudahan bisa ditempel di sini. Di mana dia? Oh, susah. Nggak bisa. Ya. Jadi yang tadi 0,80228 ya. Bilangan Fouriernya 0,228. Nah, ini kita perbesar grafiknya. Bilangan Fouriernya 0,228. Nah, ingat ini 0, ini bilangan Fourier ya. 0 ini 1. Nah, kita lihat garis hitamnya. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap garis hitam itu adalah 2. Ya. Nah, tadi kita lihat ini adalah 0,228. 0,228 kita perbesar lagi supaya ini. Kalau kalian mestinya kalian fotokopi ya, diperbesar supaya mudah. Nah, ini kan 0,2 ya. Kita jauhkan dulu satu ini supaya mengganggu. Nah, ini jauhkan dulu. Ya. Nah, ini kan 0, kalau garis hitam ini yang gerak ini di sini sekarang ini 0,2 ya. 0,2. Yang garis hitam berikutnya ini adalah 0,4. Garis vertikal lagi yang ini 0,6. Garis yang berikutnya 0,8 ini 1. Jadi satu garis adalah ini. Sedangkan kita tadi maunya adalah 0,228. 0,228 ini adalah 4 kan yang garis yang di tengah ini. Nah, sekarang kalau kita ya 4. Kalau kita pindahkan dia di sini kira-kira ya. Nah, ini garis yang kedua ini adalah 3 ya. 3 kan? Karena garis hitam itu adalah 2. 3. Nah, kalau kita pindahkan ke sini, ini satu lagi. Ini 3 itu ya. Ini kita perbesar lagi. Ya. Rasanya sudah ya. Ini garis yang kedua, yang pertama garis vertikal pertama 0,2, yang kedua ini adalah 0,3 kan? Ini 0,4, 6, 8. Jadi kalau kita tarik di sini, nah ini adalah garis yang kedua sekarang adalah 0,25. Sedangkan kita tadi maunya berapa? 22, 22, 228 ya. 228. Jadi yang satu adalah 2, yang garis kedua adalah 2,5. Jadi kita geser lagi 2,5 di antara 2,5. Nah, itu adalah 225 ya. 25.
Dan kita tadi 228 sedikit. Nah, ini mungkin ya. Nah, kita tarik ke atas ya. Ini kalau kita lihat tadi, ini tadi 228, ini 0,62 ya. Nah, kita lihat. Ini yang berkepotongan dengan garis yang 0,6 tadi bilang biotnya ya, 0,6. Yang nomor 2 tadi ya. Nah, nomor 2 ini ya. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Sedikit di atas 0,6. Jadi 0,62 ya. Ya, 0,62. Jadi kalau kita lihat di sini, betul ya, 0,62 ya. Ya. Kalau kita lihat lagi sini 0,284. 284, tinggal kita kali aja, geser 284 tadi garis ini kita pindah. Kita geser dulu ini. Ya, kita geser ya. Berapa tadi? 284. Nah, 284. 284. Nah, ini tadi kan 2 ya. Sini 3 ya. 3. Ini 2,5 ya. Nah, kalau ini kita pindah ke sini 275 ya. Kita perbesar lagi coba. Itu 275, kalau 2,8 kita geser sedikit ke kanan. Nah, ini ya. Jadi kita lihat garis nomor 2. Garis nomor 2 berpotongan di garis 0,6. Nah, ini ya. 2, 3, 4. Nah, 48. 48 atau 49 ya. Kita lihat di sini. Nah, hampir 5 ya. 49 tadi. Per 5 ya. Jadi buku mengatakan 0,5. Jadi ya. Dan kemudian 0,5 ini sudah dapat ya. Kita hitung suhunya. Suhunya tadi, ini kalau kita lihat garis ini adalah TA. TA-nya tadi 140. Kurang T, kita mau cari T. Berapa T-nya? Suhu di titik tengah. Ya, ini TI-nya 80. Nah, sekarang kita kembali ke Excel. Ya, kembali ke Excel. Nah, Excel kita tadi. Nah, ini. Kelihatan Excel-nya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke ya. Nah, ini ada suhu ya. Suhu awal memang 80 kan? Nah, jadi kalau dilihatnya ada rumus. Ya, rumus tadi suhu ya, suhu ini C8 adalah ini temperatur rasio yang kita baca tadi dari grafik ya. Kemudian ini suhu awalnya 80 kurang 140, suhu lingkungannya tambah 140. Nah, ini kalau kita masukkan angkanya ini. Kemudian kalau kita sudah dapat itu, tinggal kita copy. Tinggal kita copy. Kita ini
Nah, dapat ya. Nah, eh, ada pertanyaan tentunya, sering ya. Pak, kan tadi lihat grafiknya itu mepet-mepet sekali, makanya saya katakan kalian fotokopi besar, diperbesar ya kalau bisa di A3. A3 besar supaya lebih mudah bacanya ya. Jangan seperti saya tadi di layar, layar tadi itu hanya saya untuk membuat kalian mengerti bagaimana caranya ya. Kalau saya yang bekerja, saya pasti pakai kertas yang saya copy ke A3 tadi ya, diperbesar itu. Ya, ada di buku kan, yang di buku kalian perbesar dulu itu ya, yang saya sudah bagi. Ya, Pak, gimana kalau 0,76? Nah, itu ya. Atau 0,74 waktu bacanya. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nah, jadi dengan gitu kita tahu suhunya, kemudian kita hitung laju letalitas. Ya. Nah, kemudian tadi letalitas itu mana tadi rumus? Oh, ini ada di bawah. Ya. Nah, ini letalitas adalah 10 pangkat T kurang 121 bagi 10. Nah, ini tadi ya. Ini lethal rate 10 pangkat suhu kurang 121 bagi 10. 121 tadi suhu rujukan kita. 10 ini adalah Z tadi ya. Nah, kita bisa hitung lethal rate. Lethal rate ini ya. Nah, lethal rate, inilah lethal rate-nya ya. Nah, ya, persis seperti yang di buku. Nah, 123. Oh, ini ada mana? Lethal rate. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian lihat lethal rate yang Excel saya ini kan dulu kecilkan. Ya, ini buku kita dapat 123,8 ya. Nah, bukunya 123,9, 1976. Katanya dapat 195. Ya, 195. Kemudian kita hitung letalitas. Letalitas, ingat ini suhu kemarin kita sudah bicarakan ya. Suhu yang kita hitung adalah suhu antara. Jadi tadi kalau kita lihat di sini, waktu antara kita ini kan setiap 20 ya. Setiap 20. Jadi ini antara 100 dengan 120 kita ambil suhu tengahnya. Yaitu 110 tambah 115 bagi 2 kali. Nah, kita ambil lethal rate-nya itu, kita buat lethal rate-nya, kemudian kita kalikan dengan jaraknya ini 20. Nah, jadi kalau kalian lihat rumus ini, ya, ini 20 kali 10 pangkat, nah ini bagi 2 ya, kurang 121 bagi Z tadi ya, nah, bagi Z. Ya, bagi Z. Betul, ya, bagi Z, dapat ininya, sudah lethal rate. Nah, ini buku ada kekeliruan. Jadi kalau lethal rate itu, letalitas itu kita jumlahkan ini. Kalau kita jumlahkan 25 tambah 9,1 sudah 34. Tambah 2, 36. Ya, 36. Ya, 36 ini ya. Kita hitung 36. Kita kembali ke PowerPoint kita. PowerPoint. Nah, buku mengatakan ini tadi. Ya, ini tadi cara yang lain itu kalian tidak saya pelajari itu untuk anak tab ya. Cukup pakai itu. Ya. Nah, ini disebutkan di sini ya dengan katanya ya eh, mengetahui setiap increment lethal rate mewakili 20 detik interval. Jadi 150 detik pertama ya atau akhir interval dengan titik suhu akhir tengahnya 140 pada waktu 140 detik suhunya 116. Salah ada nih ya. Ini mengkontribusi letalitas 24,4. Kalau hanya satu saja betul 24,4 tadi ya. Tapi kalau kita hitung tadi 36. Jadi sebetulnya
Ini membagi, dia hanya hitung yang paling akhir saja. Kalau kita tadi hitung yang 25 kan. Nah, 25 ini 31 kurang 98. 31,98 ini adalah tadi karena 12D. Pada 12D kita tadi 12D. 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 Nah, ini 12D. 12 kali 2,655 3198. Ya. 3198. Dia hanya rupanya ini bukunya keliru. Mestinya kan total ditambahkan, tapi dia hanya ambil yang terakhir saja. Yang terakhir pada suhu 100 pada waktu 140 detik. Nah, ini 140 detik tadi saya sudah periksa. Ini disebut 116 padahal bukan 116 ya. Nah, kalau 116 itu kita dapatkan letalitasnya 24,4. Padahal tadi 12D 3198. Jadi 3198 20 kurang 24 7,57. Jadi masih kurang waktunya 7,57 detik ya. Nah, ini mesti ditambahkan ya untuk waktu antara 150-170 atau pada waktu 160 ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu 7,57 ya bagi 197,696 ya itu 3,839 atau ya 3,839 detik ya. Nah, 1,976 apa? Dari mana ini Pak 1,976? Jadi kalau kita lihat tadi, nah ini ya, lethal rate-nya suhu 160 itu 1,976 ya. Nah, jadi berapa detik? Kalau ini kan tadi 20 detik. Jadi kalau kita gunakan itu, kita hanya gunakan nambah waktunya, hanya sekitar 4 detik lagi. 4 detik ya. Sehingga total residence time-nya itu adalah 153 detik atau 2,56 menit. Gitu ya, 2,56 menit. Oke, nah itu supaya lebih rinci, supaya bisa mengerti contoh soal kita yang kemarin. Nah, kemudian yang ditanya tadi kan panjang pipa. Nah, tadi diketahui debitnya atau volumetric flow rate-nya 1,5 meter kubik per jam. Dan diameter tabung peramnya tadi 4,75 cm ya, atau 0,475 meter. Maka kecepatannya itu ya, ini ya, kalau debit, kalau kalian ingat pelajaran SMA atau kok nggak mau ini jalan pena saya. Debit sama dengan baterainya udah mau habis. Ya, kita matikan dulu. Ya, kita buka lagi. Ya, debit sama dengan kecepatan aliran kali luas penampang ya. Jadi kalau kalau kita mau cari kecepatan itu adalah debit kalau kecepatan saja artinya debit
bagi luas penampang pipa. Ya, nah ini diketahui debitnya 1,5 bagi luas penampang pipa, ya, pi d kuadrat, nah, pi r kuadrat ya. Jadi setengah dari diameter 0,2375 pi kali ini bagi kita dapatkan kecepatannya adalah 14,1 menit ya. Nah, untuk aliran laminar kecepatan maksimum itu adalah 2 kali. 2 kali ya, atau U bagi 0,5, 14,1,2, jadi 28,2. Untuk aliran laminar, U max sama dengan 2 kali U rata-rata. Ya, 28,2. Ya. Nah, karena partikelnya akan bergerak, partikel yang paling cepat bergerak akan bergerak dengan kecepatan maksimum, maka kecepatan partikel juga adalah 28,2 atau lebih sedikit, lebih pelan tadi ya, lebih pelan 0,0001 gitu ya. Jadi tidak signifikan ya. Nah, dengan waktunya 2,56 menit, maka panjang holding tube-nya itu 28,2 meter per menit kecepatan dikali T. Jadi jarak tempuhnya minimal 72,34. Biasanya di industri ini minimal dibuat 75 meter atau kalau supaya aman dibuat 80 meter ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada salah ngitung masih tetap produknya itu sekentangnya steril pada waktu kita simpan dia ya. Oke, itu ini ya, ngulang yang lalu. Sekarang kita gunakan proses kombinasi ya. Nah, ada banyak sekarang proses pengawetan menggunakan lebih dari satu mekanisme untuk mengurangi populasi mikrobanya ya. Nah, ini tujuannya tetap adalah sebetulnya mengurangi waktu, tapi pengurangan mikrobanya tetap terjadi ya. Nah, yang sering itu adalah menggunakan ini eh, penambahan tekanan, ya, diberi tekanan ya. Jadi tekanan itu akan juga membantu mengurangi populasi mikroorganisme. Nah, biasanya itu terjadi ya minimal antara pada setiap peningkatan 100 megapascal atau kira-kira berapa 8 atmosfer, maka akan terjadi peningkatan suhu antara 3 sampai 5 derajat. Peningkatan suhu hingga 5 derajat ini akan eh, membantu proses sterilisasi. Jadi contohnya tadi yang sudah sempat sampaikan di kelas adalah susu ya. Susu itu di dihomogenisasi karena globula-globula lemak susu krim itu kan besar. Jadi kalau kita diamkan dia akan terpisah. Nah, untuk dia tidak terpisah, itu globulanya dibuat sama besar. Nah, itu dipaksa diberi tekanan tinggi ya sampai 2000 PSI. 2000 PSI itu kira-kira bagi 14. 114, 10, 200 ya, 200 megapascal sampai dia melewati celah sempit, hancur itunya, globulanya ya. Nah, proses itu juga ternyata bisa mengurangi letalitas ya. Nah, jadi sering ini apa namanya proses sterilisasi ini bukan hanya panas tapi ditambah dengan tekanan ya. Nah, tentu perlu pengambilan sampel dengan menggunakan ini. Setelah selesai diambil sampel, betul nggak produk itu sudah steril. Tentu dimasukkan ke cawan Petri ya. Dilihat masih ada nggak dia ya. Nah, masih ada. Nah, ini ada contoh. Contoh ya. Sebuah
proses ini dengan proses assisted thermal process pada tekanan 550 megapascal digunakan untuk mengawetkan produk dengan untuk produk yang mempunyai komponen sensitif terhadap suhu. Ya. Aktivasi populasi mikrobanya dinyatakan dengan laju konstan K1/menit pada suhu 120 derajat Celcius. K tahu ya, pada waktu kita kuliah awal. Kemudian peningkatan suhu produk karena bantuan peningkatan adalah 4,5 derajat Celcius per 100 megapascal. Ya. Nah, produknya kita inginkan punya 10 log cycle atau 10D ya. Nah, hitunglah waktu holding, waktu peramnya pada suhu 120 derajat Celcius. Dan pre-proses produk yang di suhu pre-proses produk yang disyaratkan. Jika laju konstanta bagi atribut mutu adalah 0,01 menit pada 120 derajat Celcius. Taksirlah berapa sisa atribut mutunya. Jadi kita hitung dulu. Dengan membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 10 log cycle untuk microbial population 120 derajat Celcius, maka holding time dapat kita hitung. Ya. Kemudian suhu preprosesnya ditaksir dari peningkatan suhu akibat pemberian tekanan 550 megapascal. Setelah waktu ini ditentukan, maka sisa mutunya kita hitung. Jadi ada mutu tadi yang sensitif terhadap panas. Nah, kita hitung menggunakan kurva survivor ordo 1 ya pada waktu kita awal yang lalu kuliah bersama 56 N bagi N0 sama dengan E pangkat min KT. Ya. Nah, jadi N per N0 ini kita inginkan 10 kali tadi ya. 10 pangkat min 10. E pangkat min, K-nya tadi 1 ya, min T. Jadi kalau itu kita bisa hitung ya dengan menggunakan kalkulator. Coba kalian hitung ke kalkulator kalian, betul nggak? 10 pangkat 10 E min T. Ya. E min T 10 pangkat min 10 itu berapa? 10 pangkat saya kurang minus 10 ya, itu sama dengan 1, 2, 3, 4 ya. Ini jadi ini ya, ini ada nolnya, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1. Nah, itu adalah E pangkat min T. Ya, kita ambil ln-nya. Ln-nya kita dapatkan T ya. Ln dari ini ya, itu adalah minus 23,03 ya. Nah, jadi kalian coba hitung itu betul enggak ya, dicoba ya, karena nanti akan di ujian akan saya tanyakan ini ya. Nah, karena peningkatan suhu akibat tekanan adalah 4,5 derajat per 100 megapascal dan suhu peramnya adalah 120 derajat Celcius, maka tadi kita katakan ini tadi tekanannya naik 550 kan? 550 kali 4,5
10 kali 4,5. Bagi 100. Bagi 100. Ya, 2475 peningkatannya ya. 2475. Maka suhu produk itu sebelum mendapat tekanan itu adalah mesti kita buat 95,25, yaitu 120 kurang 24,75 ya, 24,75. Didapatkan 95,25. Nah, kalau waktu tadi holdingnya 23,3, maka si mutu produk yang tinggal adalah C untuk mutu misalnya tadi ya, C per channel konsentrasi ya adalah E pangkat min KT. E-nya tadi E pangkat min ya K-nya tadi, oh ini kok 0,01 ya. Coba saya hitung, cocok nggak ini atau salah ketik. Karena E saya tadi. Oh ini ada E pangkat hmm, 0,794 ya. 0,794 atau mutunya yang mutunya masih ada 79,4%. Nah, misalnya itu adalah vitamin ya. Jadi setelah diproses konsentrasi vitaminnya adalah 79,4%. Makanya biasanya pada produk-produk yang disterilisasi kita tambahkan dulu vitaminnya, enrich gitu ya, supaya tidak berkurang ininya ya. Nah ini mesti kita perhatikan bahwa tadi waktu holding, waktu peram dan sisa mutu ini adalah taksiran ya, karena pengaruh suhu selama peningkatan tekanan sebelum holding dan penurunan suhu setelah holding tidak kita hitung ya. Nah, tidak kita hanya hitung setelah di holding atau di peram. Jadi oleh karena itu ini sisa dianggap pengaruhnya kecil ya. Jadi ini bisa dianggap sebagai taksiran yang benar ya. Jadi 79,4 ini bisa katakan tinggal 80% ya, 80%. Nah, ini laju konstan. Jadi 0,01 itu laju K dari mutu ya, mutu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengatakan yang sebelumnya kita menggunakan metode umum, general method oleh Pak Bol. Ya, nah sekarang eh, ya, nah ini sekarang kita gunakan metode matematis. Nah, maaf, metode matematis ini dikembangkan oleh Pak Bol sudah lama ya, tahun 23. Nah, awalnya dia menggunakan suhu Fahrenheit, kemudian dirubah. Nah, Pak Bol mengatakan kalau beda suhu ini ya, suhu luar, suhu media pemanas, dikurangi suhu titik tengah benda, itu kemudian dia plot, itu bentuk persamaannya adalah log Tm T media ya, dikurang T, suhu titik tengah benda, itu sama dengan minus T bagi FH tambah log CH TM kurang TI. TM tadi itu media, TI ya. CH ini sudut, FH ini adalah
eh, eh, titik potong, ya, titik potong. Karena pada waktu awal itu, kalau setelah sampai di establish, garisnya berbentuk garis lurus. Jadi kalau kita lihat ini, ya, ini adalah persamaan garis lurus dengan fungsi T, ya, log TM kurang T ini Y, ini konstantanya, nah ini T, T ini adalah fungsi ini, sudutnya adalah 1/FH tadi ya, 1/FH. Nah, kita perhatikan, ya, kita katakan bahwa suhu ini hanya berlaku setelah temperatur rasio menjadi lebih kecil dari 0,7, ya. Karena setelah 0,7 waktu kecil dia baru bisa berbentuk garis lurus. Sebelumnya dia tidak berbentuk garis lurus, ya. Nah, jadi ini. Kemudian kalau kita ketahui, misalnya suhu, ya, suhu titik paling tengah tadi. Jadi kalau kentang tadi suhu di titik tengah kentang, itu kita misalkan TB, ya, TB, T besar ya. Dan kita ini tadi kalau kita lihat suhu ini kan TM kurang T. Nah, kalau T-nya ini yang sebelah kirinya kita kasih sudah tahu TB, ya, dan TM kurang TB-nya kita misalkan sebagai G, maka rumus kita tadi 526, TM kurang T-nya jadi G, kita bisa tuliskan log G sama dengan min TB per FH tambah log JH TM kurang TI, ya, TM kurang TI. Maka kita bisa dapatkan, ya, kita dapatkan TB atau waktu proses kita, waktu untuk mencapai suhu B itu adalah FH log JH TM kurang TI bagi G. Ya, ini dari mana nih Pak? Nah, ya, ini ya. Ini kita pindahkan, ini kan minus ya. Minus ini kita pindahkan ke kiri, ya. Pindahkan kiri, ini jadinya minus jadi FH sama dengan log CH TM media kurang T awal. Nah, ini pindah ke sini, jadi negatif log G. Nah, kalau dia negatif, negatif kan sama dengan dibagi kan? Nah, ini jadi ini FH-nya naik ke atas ya. FH-nya ke sini. Jadi TB adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu B, ya. Nah, atau suhu waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai suhu TB pada titik tertentu, ya. Nah, penggunaan persamaan 529 ini mengasumsikan bahwa nilai laju konstan FH dan konstanta JH diketahui. Nah, tentu ini sudah diuji coba dulu ya, diuji coba untuk suatu produk dan untuk menentukan. Jadi uji coba dulu, diambil sampel, dibuat untuk menghitung FH dan JH-nya. Kemudian baru digunakan itu untuk mencapai waktu berapa lama waktu digunakan untuk mencapai suhu B, ya, suhu B, ya. Maka kita gunakan persamaan 529. Nah, Pak Bol, nah jadi kita sudah tahu ya thermal dead time, TDT ya. Nah, Pak thermal dead time itu waktu letalitas ya, letalitas itu Pak Bol mengganti simbolnya menjadi U. Jadi kita gunakan bukunya kepada
suhu media pemanasnya atau TM. Jadi kita definisikan sebagai U, thermal dead time, menurut metode Pak Bol adalah FR, F rujukan ya 10, TR, R rujukan, T rujukan, kurang TM media bagi Z. Nah, ini dia menggunakan suhu media ya, bukan suhu benda. Suhu benda ya. Karena dulu ngukur suhu bendanya sulit. Kenapa sulit? Ya karena belum ada alat termometer yang bisa kita tusukkan kepada bagian tengah bedah. Kalau sekarang sudah banyak ya. Nah, hasil dari analisis laju kurva letal ini ya digunakan untuk membuat suatu chart ya FH per U ya versus log G seperti pada gambar 5:16. Nah, ini khusus untuk Z sama dengan 10 derajat. Kita lihat gambarnya. 5:16. FH dan U. Nah, ini ya. FH dan U dengan log G. Untuk berbagai J. Ya. J ini 0,8, 0,1, 1,2, 1,6. Jadi kalau FH per U-nya tahu, J-nya ketahui, kita bisa cari log G. Log G yaitu TM dikurang TB. Ya. Ini digunakan untuk itu menggunakan ini. Dan perbedaan suhu antara kedua media dan ini ya untuk pendinginan TCM cool ya 100 derajat. Data ini digunakan untuk membentuk tabel 516 ya. Oh ini tadi sudah ya. Nah ini grafiknya. Sehingga dengan menggunakan rumus itu kita bisa tahu menghitung TB ya dengan mengetahui come up time ya suhu eh, ya. Nah, suhu come up time atau TP ya TP T waktu operator ditambah T come up time artinya waktu untuk mencapai suhu sterilisasi suhu media ya. Jadi TP tambah 0,2 T cut. Jadi TP itu waktu operator, TB-nya berapa semuanya ya. Nah, jadi aktual process time. Jadi sejak dihidupkan sampai dimatikan, kapan dimatikan itu adalah TB ya. Itu dihitungkan TP, T operator ditambah T come up time ya. Nah, ini juga sudah dibuat orang grafiknya yang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh. Oh, ini suatu makanan yang dipanaskan dengan konduksi. Diproses secara termal dalam kaleng ya. Dan titik paling dinginnya, paling lama, FH-nya diketahui 40 menit. JH-nya 1,602 dan JC, sudut nih, J ini sudut ya. 1,602 dan JC-nya 1,602 sama ya. Kemudian suhu retort-nya atau suhu medianya 125 derajat Celcius. Suhu produk awalnya 24 derajat Celcius dan retort come up time-nya 5 menit. Jadi sejak dipencet hidup sampai suhunya ini adalah 5 menit. Kemudian mikroorganisme pembusuknya mempunyai D 121 dan Z-nya 10 derajat. Ya. Kemudian laju pembusukan yang dapat diterima telah dinyatakan adalah 1 kaleng per 1 juta atau 10/6 ya. 10/6. Konsentrasi awal mikrobanya 10/3 per kaleng. Jadi tadi 10/6 tambah 10/3 jadi 10/9 jadinya ya. 10/9 itu ya. FH-nya 40, ini ketahui JH, Ritot 125, suhu awal produk 24 derajat Celcius, sudah diketahui ya.
return come up time 1,5 menit, D1 atau 10, Z-nya 10, ini 10 pangkat 3. Jadi ini jadi 10 pangkat 9 ya. 3, 6, 10 pangkat 9. Jadi 10 pangkat 9, F121-nya 9 kali 1,1 ya. 1,1 tadi adalah D ya. D. Jadi 9D. 9D. F-nya adalah 9D. Ya. Nah, agar kita bisa menggunakan gambar 516, gambar 516 kita tadi. Ini ya. Kita mesti ya mencari nilai FH per U. Ya, kita mesti tentukan dulu. Nah, kita tahu tadi U mana tadi rumusnya? FR kali 10 TR kurang TM bagi Z. Nah, jadi kita hitung. U FR ya, F121 tadi 9,9 kali 10 TR kurang T bagi Z. Nah, 9,9 kali 10 pangkat 121 ditarik tadi suhunya 125 ya bagi Z yaitu 10 kita dapatkan U-nya 3,94 ya 3,94 sehingga FH per U-nya 3,94 FH-nya tadi berapa? 1,40 ya. FH per U 40 bagi 3,9 10,15 ya. 10,15. Ya, 10,15 FH per U 10,15. Jadi kita gunakan gambar 516. FH per U 10 apa tadi? 10,15. Ininya tadi J-nya tadi 1, J-nya berapa? 1,6 tadi ya. Jadi 10,16 ini ya. Lihat nih skalanya log, ini 10. Yang ini ya. Ini 20 ini. Ini 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya, ini skala log. Jadi 10, berapa tadi? FH per U-nya? 10, 10, berapa tadi? 10,15 ya. Nah, kita ambil 10,15. 10,15 di sini artinya sedikit sekali. Sedikit di sebelah 10 kita pakai yang 1,6 di atas ya. Jadi kira-kira ada di sini di samping sini. Ya. Kemudian kita tarik ke kiri. Ini ya. Ya. Jadi ini 6, 7 lebih. 7,1 kali ya. 7,1. Jadi log G-nya 7,1. Log G-nya 0,77. 7,1. Sorry. Jadi 0 ini ya 0,7. Ya ini kan 75 sebetulnya ya. Ya 75 di sini. Ya ini garis ya 75. 75 kalau saya ya. Tapi buku katakan 77 kata buku ya. Nah, kita ikut buku aja. Kalau saya ngitungnya tadi kita lihat itu karena tadi pakai ini. Mestinya di grafiknya dibesarkan juga ya. Nah, kita dapat log G-nya 0,77 pada FH 10,15. Jadi G-nya tadi 5,88 ya. 5,88. Menggunakan persamaan 531. 531-nya mana tadi? Ini ya.
TB sama dengan TP tambah 0,42 Tkat. Ya. Kita masukkan rumusnya. TB 40 kali log. Itu dari mana? Nah, FH-nya 40 menit ya. 40 log 1,602 kurang 5,4 bagi 5,88. Jadi TB-nya adalah 57,58. Nah, ya, 57,58. Gunakan persamaan 531. TP adalah TB ya kurang ini tadi mana tadi 0,31 saya juga apa ya 0,2 T cut cutnya tadi come up time ya. Come up time-nya berapa tadi? Come up time diketahui tadi 5 menit ya. 5 menit. Jadi 5 menit 0,42 kali 5 dikurangi jadi 55,48 menit. Jadi waktu yang digunakan diperlukan untuk proses memprosesnya ini tadi menggunakan general metode matematik adalah 55,48 menit ya, 55,48 menit. Oke, itu adalah tadi kalau ini. Nah, kalau ada orang tadi ya pouch processing, nah, proses pengolahan dalam bentuk kantong. Banyak sekarang makanan yang diproses dalam kantong ya, ada susu bantal ya. Nah, susu bantal itu bisa menggunakan general method atau metode matematik ya. Nah, jadi penggunaan aspek unik dari penggunaan kantong ini ya, pouch bantal itu dalam sterilisis komersial dan mempertahankan mutu dicapai pada waktu kita memproses produk dan pouch pada tingkungan retort yang kita tentukan ya, kita tentukan. Nah, jadi hampir sama sebetulnya dengan yang metode matematik. Ini ada contoh. Suatu proses seperti pada contoh 512 dapat dicapai dalam dengan menggunakan kaleng logam atau pouch atau kantong ya, atau bantal kalau susu bantal ya. Tentukanlah impact proses ini terhadap retensi likopen. Likopen ini itu ya, vitamin ya, vitamin yang memberi warna pada makanan, pada tomat ya, pada wortel ya. Nah, ini dalam concentrated tomato. Jadi supaya warna saus tomatnya tidak berubah. Dengan parameter kinetiknya adalah K125 0,189, EA-nya atau aktivasi energi 88,7 kJ per mol. Ya. Lama produk di kontainer adalah berat produk di kontainer adalah 1,125 kilo. Dan dimensi kaleng adalah 8 cm, tingginya 25 cm. Ya. Kalau pouch ini dimensinya tebalnya 2 cm, ya, panjang dan lebarnya 25 cm. Ya, agar kita dapat mempertahankan retensi likopen dari proses ini, kedua wadah ini, kita mesti memproses keseluruhan produk dalam kontainer. Ya. Nah, seperti ditunjukkan pada teladan 512, yang ini tadi, ya 57,858 ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai proses dalam kaleng adalah 57,58 menit. Ya. Dan untuk menentukan suhu produk rata-rata pada akhir proses, ya, maka kita gunakan lag factor Cm. Ini pada waktu sudah didinginkan, menggunakan persamaan 526. Log tadi 125 adalah suhu medianya, kurangi Tm adalah suhu ya, suhu ini produk, dikurangi 5758 bagi 40 log CH
kali beda suhu 125/24 dapat TM-nya, T medianya adalah 122,4 ya. Nah, perhatikan tadi geometri silinder infinite telah digunakan untuk menggunakan geometri kaleng. Ini di mana FH-nya 40, JC 1,0, JM-nya 0,707 ya. Nah, dengan menggunakan ini kita dapatkan G-nya tadi ya 125 kurang 122,4 ya. G adalah TM TR kurang TM ya. Nah, 2,596. Jadi log G 0,414. Kalau kita gunakan gambar 516 dengan JM 0,7, 0,414, 0,7. JM-nya FH per punya 4,7. Kita lihat gambar 516 0,7. 0,414 tadi lognya ya. Ini 14. Ini di sini kira-kira di sini. Ininya 0,7 kita ambil yang paling bawah kalau nggak salah ini tadi ya. Nah, kita dapatkan di sini 1, 2, 3, 4, 4,5 itu ya. 4,7 ya. 4,7. Sehingga kok tidak sengaja ini ya. Terhapus. Ya, 47 sehingga U-nya U-nya kita bisa dengan 40 bagi 4,7 8,51 ya. Jadi menggunakan waktu dan suhu ini, retensi likopen pada proses ini kita dapatkan 100 kali E pangkat 0,0189 bagi 8,51. 85,1% likopennya masih ada di kaleng pada waktu awal proses. Ya. Kemudian hubungan ini dibutuhkan untuk menghitung perbandingan yang pasti dengan infinite cylinder kaleng tadi ya. Kita hitung alfanya 3,98 D kuadrat bagi FHC. Kita dapatkan 0 sama dengan 0,933. FHC itu sama dengan 0,933 D kuadrat bagi FHP ya. Di mana alfa adalah thermal diffusivitas produk ya. Nah, kita hitung FHP jadinya 0,93 kali D-nya 1 ya 4 ya. Kita dapatkan 5,86 menit ya untuk mendapatkan laju konstan pemanasan pada infinite plate ya. Plate yang sama dengan konstan yang sama. FHC-nya sama dengan 40 menit untuk infinite cylinder. Ya. Nah, produk yang di pouch tadi kita gunakan juga sama ya. Sama yaitu U-nya tadi sama ya 125,394 menit dan menggantung proses itu kita sudah habis. Kita membutuhkan target reduksi FH per U-nya 5,8, 3,9, 1,4875. Kemudian log G 0,1 dari gambar 516 tadi ya, kita balik lagi FH per U-nya 1,82 kita ini kan. Kita dapat menggunakan JC-nya 1,237 dari gambar 41. Untuk ini kita dapat log G-nya minus 0,22 atau G 0,6.
ya dengan menggunakan persamaan 5 dosen JC 1,237 dari gambar 41, TB-nya bisa kita hitung yaitu 13,65 menit. Ya, ini adalah waktu yang sebenarnya untuk mencapai penurunan populasi mikroba, ya, populasi mikroba. Sehingga untuk retensi likopen, tomat tadi, kita hitung 125 kurang TM, ini tadi FT-nya ya, log kita masukkan, di mana TM-nya 105, kita gunakan G-nya ini, dapat 0,38, dan log G-nya 0,4174. Ya, dan kemudian menggunakan gambar 516 lagi, menggunakan JM 0,2, kita dapat FA per U-nya 135, U-nya kita bisa dapat 4,34. Sehingga laju retensinya adalah 100 kali E pangkat minus 0,189 kali 434 sama dengan 92,12%. Jadi kalau menggunakan kantong, ini pouch ya, pouch itu atau bantal, susu bantal ya, ini likopennya bisa 92,12%. Bandingkan tadi kalau pakai kaleng ya. Jadi oleh karena itu, makanya sebetulnya awalnya orang susu bantal itu ya, itu awalnya kan dia dibungkus kantong gitu, baru ada lipat ya, mesin lipat membuat dia menjadi kotak ya, ada mesin lipat yang membuatnya kotak. Nah mesinnya ngadat pada waktu itu, sehingga jadinya susu bantal. Nah kemudian orang berusaha, kalau kita buat jual susu bantal aja kenapa? Nah ternyata susu bantal itu nilai gizinya lebih baik daripada menggunakan susu kotak ya, susu kotak. Ya, makanya banyak kita lihat juga. Jadi itu hemat sehingga sebetulnya susu bantal harganya mestinya lebih murah daripada susu kotak. Dan nilai gizinya karena dia relatif lebih tipis ya, waktunya lebih pendek, nilai gizinya menjadi 5 lebih baik. Ini tadi 92% dibanding tadi hanya 78% nilai gizi yang terjadi akibat pemanasan. Bukan hanya membunuh mikroba, tapi juga kita hitung adalah nilai gizi dari produk kita. Ya, jadi sekian kuliah kita. Nanti kita akan kasih ujian lewat e-learning. Eh, jadi coba ya kita kerjakan. Nanti saya akan buat soalnya mirip dengan contoh soal. Jadi setiap contoh soal pasti akan muncul. Kemudian di di buku yang saya kirim itu ada latihan soal kan. Nah, latihan soalnya itu kalian coba kerjakan dan itu akan muncul juga di ujian ya. Saya akan buat soalnya secepat mungkin, jadi kalian punya waktu cukup lama. Ya, saya mau kasih waktu sebetulnya 1 minggu, cuma bisa lebih, tergantung ini ya, tergantung ini. Jadi kalian coba sama ya, 3 kali berturut-turut 86 ya. Nah, yang lalu ada nggak yang belum 3 kali berturut-turut 86? Supaya ditambah waktu. Iya, Pak. Ada ya, jadi 1 orang. Terus siapa lagi? Ada berapa lagi? Oke. Nah, sekarang eh, kalian di kolom chat ya, di kolom chat tulis nama seperti di e-learning, nama di e-learning ya, karena supaya saya bisa membandingkan nama dan NIM ya. Namanya dulu lengkap, namanya misalnya Muhammad Aldi. Nah, NIM-nya nggak usah disebut, langsung angka NIM-nya ya. Oke, tolong ditulis di chat sekarang. Itu adalah waktu kita ini, supaya saya bisa tahu berapa nanti yang nggak hadir di kita pada hari ini. Saya akan monitor mereka, apakah dia akan nonton nggak. Ini apa namanya, rekamannya akan saya taruh YouTube. Mereka mesti nonton dan mesti subscribe dan like gitu ya.
Nah, yang tidak hadir akan saya monitor dulu. Kalau dia hadir di sana, saya akan conteng nanti di daftar hadir dia hadir. Ya, oke. Masih 28, masih ada 35 orang kita ini. Masih 7 lagi yang belum. Ya, soalnya saya mau ini, kalau recordingnya saya berhentikan nggak tercatat nanti kalian. Satu lagi yang belum, tidur dia nih. Sudah ya? Sudah semua ini ya? Oke? Sudah semua. Recordingnya saya matikan ini ya. Saya matikan.